Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, terima kasih kepada anak semester 5 ya. Dimana kali ini dalam pertemuan setelah UTS ini, dalam pertemuan 9, kita akan mempelajari ya pertemuan yang ke-9 ya. Diawali dengan pertemuan ke-9, dimana kita nih akan mempelajari terkait perancangan perundang-undangan dalam materi muatan. Pada pertemuan ke-9 kali ini, ya, kita akan mempelajari beberapa materi ya terkait apa saja yang diperlukan dalam pembuatan atau perancangan undang-undang itu sendiri. Di mana pembuatan undang-undang itu harus menganut kepada materi ya. Materi apa saja atau keterkaitan apa saja di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kayak gitu. Materi-materi inilah yang menjadi landasan atau dasar dalam pencetusan pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, tanpa berlama waktu saya akan menjelaskan terkait materi muatan di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ya, di sini. Di mana pengertian undang-undang sendiri ya, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam perbaruan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 itu peraturan perundang-undangan itu mempunyai arti ya. Nah, kemarin-kemarin kan sudah saya pernah sampaikan terkait pengertian dari undang-undang ini sendiri. Tetapi secara garis besar bahwa peraturan perundang-undangan ini adalah peraturan tertulis ya, yang membuat suatu norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi secara garis besar peraturan pengertian undang-undang ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu kemudian ada perbaruan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 bahwa ada pembuatan peraturan perundang-undangan ini dilihat dengan aspek norma hukum. Norma hukum inilah yang menjadi dasar atau landasan untuk membentuk suatu perundang-undangan. Dan peraturan perundang-undang inilah yang dibuat secara tertulis ya, secara tertulis atau formal begitu. Next. Jadi fungsi peraturan perundang-undangan ini ada 7 ya. Di mana menurut bukunya Pengantar Ilmu Perundang-undangan oleh Ismail Hassani dan Agani Abdullah serta Robert Baldwin dan Martin Keff, dia mengatakan bahwa fungsi peraturan perundang-undangan ini ada 7. Di mana fungsi peraturan perundang-undangan ini antara lain nomor 1 ya, ini mencegah monopoli dan atau ketimpangan kepemilikan sumber daya manusia itu, sumber daya itu. Kemudian kedua adalah mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya, kayak gitu. Kemudian juga membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antara kelompok atau mendorong perubahan institusi atau alternative action kepada kelompok marginal. Kemudian yang keempat adalah mencegah kelangkaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek. Kemudian yang kelima adalah menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan itu tadi. Kemudian keenam adalah perluasan akses dan retribusi sumber daya itu sendiri. Kemudian yang terakhir nomor 7 yaitu memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi. Jadi inilah fungsi dari pembentukan peraturan perundang-undangan menurut beberapa para ahli itu tadi. Kemudian di sini ada azas dan materi muatannya. Jadi dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan kita tuh harus perlu materi ya. Materi ini berguna agar undang-undang yang dibuat itu dapat mempunyai pencetusan ya atas tujuan atau kejelasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Di mana dalam azas sendiri ya, ini dilihat dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dikaitkan terkait peraturan perundangan ada beberapa azas. Salah satunya ini ada 6 azas. Azas inilah yang menjadi muatan dalam pembuatan materi peraturan perundang-undangan. Nah, kita bisa lihat di sini ada 6. Yang pertama itu adalah nomor 1, kejelasan tujuan. Di mana kejelasan tujuan ini sangat perlu. Materi muatan itu adalah perlunya kan kejelasan. Kejelasannya seperti apa? Apa makna dari peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan? Apakah ada masalah di masyarakat yang harus digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Terus tujuannya pembuatan peraturan itu apa gitu kan? Misalnya untuk untuk memberikan efek kepada masyarakat atas suatu peraturan. Karena peraturan itu kan bersifat mengatur
mengatur orang banyak, orang khalayak ramai, dan orang atau masyarakat begitu. Jadi kejelasan dalam materi ini harus diperlukan dalam suatu pembentukan peraturan undangan. Apalagi kejelasan ini juga termasuk ke dalam subjudul dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian kedua adalah kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Di dalam peraturan perundang-undangan sendiri kan kita sudah jelas dan saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kelembagaan dalam atau pejabat yang membuat suatu peraturan perundang-undangan ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR begitu. Mereka lah yang membuat gitu. Kemudian tetapi tidak hanya DPR saja yang bisa membuat peraturan undang-undangan. Juga bisa juga dia di bagian eksekutif yaitu presiden. Karena presiden juga punyai peraturan perundangan di bidang dalam pilpres ya atau pelpres, peraturan presiden. Karena peraturan presiden itu juga bagian dari muatan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi lembaga manapun itu juga bisa dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Tetapi lebih konkretnya lagi bahwa peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR itu sendiri. Kemudian ketiga yaitu kesesuaian atas antara jenis, hierarki, dan muatan materi muatan yang dapat dilaksanakan. Sebelumnya kan saya sudah pernah menyampaikan terkait hierarki peraturan perundang-undangan ya. Dari mulai Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, baru Pilpres atau Pelpres, lalu Perpu, dan sampai yang paling bawah yaitu Perda. Macam-macam hierarki inilah yang menjadi suatu bentuk muatan untuk penjelasan dari materi muatan ketika ada peraturan perundang-undangan yang baru atau perbaruan dari undang-undang yang lama. Jadi harus sesuai dengan hierarki yang ada begitu. Kemudian keempat apa itu? Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Kedayagunaan dan kehasilgunaan ini apakah diperlukan hasilnya itu sesuai nggak dengan apa yang ada di materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan begitu. Kemudian yang kelima adalah kejelasan rumusan. Nah, itu juga perlu. Kejelasan rumusan inilah yang menjadi pemicu atau penjelasan terkait apa saja yang menjadi materi dalam muatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Biasanya kejelasan rumusan ini terdapat kepada naskah akademik. Naskah akademik inilah yang menjadi materi muatan untuk menjelaskan apa yang dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan begitu. Kemudian yang keenam adalah keterbukaan. Jadi materi yang dibuat itu harus mempunyai keterbukaan yaitu. Makanya perlu pendapat-pendapat dari beberapa para ahli untuk memuat apa saja yang bisa diberikan untuk materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi 6 azas ini adalah salah satu bentuk yang pengertian yang sangat erat kaitannya dengan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan begitu. Oke, lanjut. Adapun materi muatan dalam peraturan perundang-undangan ini harus mencerminkan azas pengayoman. Azas pengayoman itu juga bagian dari azas keterbukaan tadi. Kayak gitu. Kemudian ada azas kemanusiaan, azas kebangsaan, azas kekeluargaan, azas kenusantaraan. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika juga di situ sebagai aspek atau norma ya, norma hukum juga. Kemudian ada keadilan, kemudian ada kesamaan, ada kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Di mana ketertiban dan kepastian hukum ini juga perlu kayak gitu. Kepastian hukum itu juga masuk ke dalam suatu azas kayak gitu. Azas kepastian hukum begituan. Kemudian ada azas keseimbangan juga, ada azas keselarasan dan ada keserasian. Ini salah satu yang mencerminkan dari bentuk dari azas-azas yang dapat menjadi sebuah materi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, di sini. Ini ada tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana tahapannya dalam penyusunan itu yang pertama tahap perencanaan dulu. Di mana tahap perencanaan ini adalah disusun sedemikian rupa apa saja yang harus dimuat di dalam materi pembuatan peraturan perundang-undangan. Perencanaan itu perlu. Sebenarnya ini peraturan ini digunakan untuk apa dan untuk kepentingan apa. Kemudian jangka waktunya ini sampai kapan kayak gitu.
Apakah ini bisa menjamin pembentukan peraturan perundangan ini bisa menjamin keselarasan atau keseimbangan serta kepastian hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi harus direncanakan dulu dari awal. Kemudian tahap kedua yaitu tahap penyusunan. Nah, setelah sudah direncanakan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, barulah disusun. Disusun itu apakah peraturan ini mengacu pada peraturan yang lama ataukah peraturan ini dibentuk atau dibuat untuk peraturan yang baru begitu. Kalau dia disusun dan dibuat berdasarkan atau perubahan berdasarkan undang-undang yang lama, maka ya dia harus mengikuti beberapa pasal atau beberapa hierarki yang terdapat di perbaruan atau di pasal yang lama gitu. Kemudian kalau misalnya dia yang baru, otomatis ada implementasi atau aplikasi terkait bentuk dari peraturan ini seperti apa untuk kepentingan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru itu sendiri. Penyusunan itu perlu kayak gitu karena harus disusun. Baik itu dari segi sosiologis, dari segi yuridis, maupun dari segi filosofis itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu tahap pembahasan. Setelah disusun, kemudian dilakukan pembahasan, yaitu pembahasan terkait undang-undang ini. Pembahasan di sini pun juga tidak menutup kemungkinan adanya peran-peran eksekutif atau legislatif dalam melakukan perumusan atas pembahasan peraturan perundang-undangan. Tetapi kebanyakan adanya beberapa para ahli juga di bidang yang sama untuk membahas apa saja yang dibuat atau yang dimuat di dalam materi muatan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Contohnya kayak misalnya yaitu KUHP atau RKUHP. Rancangan undang-undang Kitab Hukum Pidana itu kan sampai sekarang masih dibahas. Dan ada juga peran DPR, ada juga peran legislatif ya, sebagaimana dimaksud. Kemudian juga ada peran ahli di situ. Ahli ini siapa? Yaitu orang yang benar-benar menguasai atas suatu peraturan atau keahliannya tersendiri untuk membentuk atau untuk membahas apa saja yang bisa diberikan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Khususnya di dalam RKUHP itu sendiri. Berarti ya kalau misalnya RKUHP otomatis ya yang ahli yang ada di situ ya kebanyakan ahli pidana begitu. Karena semua unsur-unsur pidana berkaitan dengan ahli-ahli yang berhubungan dengan ahli pidana. Kemudian setelah sudah di pembahasan, kemudian ada tahap pengesahan. Di mana tahap pengesahan ini adalah tahap penentu terkait undang-undang ini disahkan oleh beberapa lembaga, terutama lembaga legislatif itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah penetapan tahap pengundangan. Tahap pengundangan ini adalah biasanya tahap percobaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan gitu. Setelah dibentuk, setelah disahkan, akhirnya undang-undang tersebut ini diimplementasikan ke masyarakat melalui yaitu percobaan pertama di dalam peraturan perundang-undangan kayak gitu. Biasanya masa percobaannya dalam atau masa informasinya itu selama 6 bulan biasanya kalau untuk penetapan tahap pengundangan ini begitu. Next, pengundangan peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan ini harus diundangkan dengan menempatkan dalam nih ada lembaran negara Republik Indonesia, ada tambahan lembaran negara Republik Indonesia, ada berita negara. Jadi tambahan itu yaitu tambahan dari lembaran di bawahnya kayak gitu atau lembaran yang ditetapkan. Biasa ditetapkan itu kan ada tuh undang-undang perbaruan dari undang-undang sekian-sekian, ada peraturan daerah, peraturan menteri, peraturan ini, peraturan kementerian dan lain sebagainya. Dan ada di bawah tuh lembaran negara Republik Indonesia. Itu adalah bentuk dari tambahan akan perumusan atau pembentukan peraturan perundang-undangan ini sendiri. Begitu. Kemudian di sini ya, materi muatan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, atau PP ya, atau Perpu ya. Ini di sini bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bisa dikeluarkan oleh presiden itu sendiri dalam memuatnya. Ketika ada beberapa undang-undang yang tidak mengatur dan kemudian undang-undang ini lahir untuk mengatur itu. Nah,
biasanya itu ditetapkan oleh presiden itu sendiri atau presiden yang membuat. Dan pembuatannya ini biasa secara maksa atau biasanya itu tidak langsung dan langsung gitu, secara langsung begitu. Contohnya apa? Yaitu undang-undang kesehatan. Kemarin ada kasus krisis kesehatan dalam COVID-19. Akhirnya presiden membuat PP terkait undang-undang kesehatan dalam hal COVID-19 yang dimana kesehatan ini adalah sebagai kesehatan darurat negara. Akhirnya presiden itu mengeluarkan PP terkait peraturan tersebut kayak gitu. Kemudian materi muatan dalam peraturan pemerintah ini adalah pengganti undang-undang, sama dengan materi muatan undang-undangnya, dia sama gitu begitu. Dan kalau misalnya materi atau peraturan PP ini itu sesuai dengan dan bisa mengeruang lingkup masyarakat sendiri, PP tersebut bisa menjadi undang-undang nantinya kayak gitu. Kemudian ada PP ya, peraturan pemerintah ya. Di mana peraturan pemerintah tadi sudah saya bilang itu adalah ditetapkan oleh presiden secara semestinya, di mana juga berisikan tentang penjelasan terkait undang-undang itu sendiri, begitu. Next, yaitu peraturan presiden ya. Peraturan presiden adalah peraturan pembentukan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan ini yang lebih tinggi atau dalam menjalankan kekuasaan pemerintah. Materi muatan dalam peraturan presiden itu biasanya berisikan perintah-perintah yang ada dalam undang-undang, begitu. Apa saja, yaitu bisa saja melaksanakan peraturan pemerintah, materi undang-undang juga memiliki suatu bentuk dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, itu juga termasuk dalam suatu peraturan presiden itu sendiri, kayak gitu. Kemudian ada perda ya atau peraturan daerah ya, di mana peraturan daerah provinsi di sini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau provinsi dengan persetujuan bersama gubernur kayak gitu. Jadi ada hubungan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan di dalam suatu provinsi itu DPR itu harus harus bekerja sama dengan legislatif atau di mana legislatif daerah yaitu gubernur dalam menuangkan atau merumuskan peraturan daerah provinsi ini gitu. Kenapa? Karena peraturan daerah provinsi ini mempunyai materi muatan yang mana itu banyak mengandung unsur-unsur yang ada dalam peraturan daerah, terutama pada penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas-tugas dari pembentukan serta menampung kondisi khusus di dalam daerah atau penjabaran yang lanjutan terkait peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu tadi. Jadi peraturan daerah provinsi ini adalah DPR bekerja sama dengan legislatif atau legislatif daerah atau gubernur dalam menuangkan rumusan terkait pembentukan peraturan daerah serta DPR itu DPR daerah atau DPRD sendiri itu harus bertujuan juga kepada gubernur untuk menetapkan peraturan daerah tersebut sebagai penyelenggara otonomi daerah itu sendiri atau tugas-tugas kondisi khusus yang ada di daerah begitu. Kemudian peraturan daerah kabupaten dan kota, di mana peraturan daerah kabupaten kota ini adalah suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati dan wali kota. Jadi kalau misalnya dia perda provinsi itu persetujuannya atau kerjasamanya legislatif itu kepada gubernur. Sedangkan kalau misalnya di kabupaten kota yaitu dengan bupati atau wali kota begitu. Sama juga dia mengandung unsur yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan otonomi khusus atau otonomi daerah. Karena ada beberapa di negara kita, di daerah kita ya, di Indonesia sendiri, ada beberapa daerah yang dia mengandung sistem penyelenggaraan daerah dengan otonomi khusus kayak gitu. Nah, itu juga harus ada kerjasama ya antara DPR kabupaten dengan legislatif di kabupaten atau kota, yaitu ada bupati atau wali kota itu sendiri. Di mana materi muatannya sendiri ini diatur di dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal peraturan daerah, kabupaten dan kota itu sendiri. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan terkait
materi muatan dalam mata kuliah praktek peraturan perundang-undangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.